Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendry Saputra. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang how the computer works. Jadi, simpelnya bagaimana komputer itu bisa bekerja ya. Nah, bayangin kita lagi pakai komputer dan biasanya ya kita cuman klik dan buka-buka aplikasi, buka-buka website, buka-buka apapun itu. Tapi pernah nggak kita kepikiran bagaimana komputer itu bisa bekerja dan bagaimana sistemnya bisa bekerja gitu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana komputer ini bisa bekerja. Nah, pertama kita cari tahu dulu nih bagaimana cara komputer itu bekerja. Dan sebenarnya yang dimana sudah disampaikan oleh dosen pengampu kita yaitu Pak Maruf, dimana ada input, proses, dan output. Jadi simpelnya seperti kita mengetik di keyboard atau menggerakkan mouse. Nah, itu adalah input. Lalu, input tersebut akan diproses oleh salah satu komponen yang ada di komputer, yaitu CPU. Yang mungkin bisa kita anggap sebagai otak yang ada di komputer ya. Dari input tadi lalu diproses, lahirlah output yang dimana ya yang bisa kita lihat di layar laptop kalian, di layar komputer kalian, di layar HP kalian, yaitu adalah hasil dari input, proses, jadilah output. Walaupun kesannya sangat-sangat sederhana, tapi semua yang kita lakukan ya komputer harus melalui 3 tahap ini dulu. Lanjut yang kedua yaitu ada operating procedure. Kalau ini bukan cara tentang kerja komputer ya, tapi lebih ke pengguna yang memakai komputer, bagaimana cara kita menghidupkan dan mematikan. Misalnya kita menyalakan, otomatis itu akan melakukan booting terlebih dahulu ya. Kalau bahasa simpelnya itu loading, yang dimana itu lumayan lama. Itu kembali lagi pada spek komputer kalian, yang dimana untuk proses booting nanti akan kita jelaskan di materi kedua. Yang sering dianggap sepele adalah dimana ketika kalian memakai komputer itu sangat-sangat tidak mementingkan ya bagaimana cara proses menghidupkan dan mematikan. Banyak orang di luar sana mungkin salah satunya yang mungkin memakai laptop dalam keadaan panas lalu langsung ditutup saja. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang salah di mana akan bisa merusak salah satu yang ada di laptop kalian, yaitu pastinya layar ya. Dan juga banyak orang yang mematikan laptop atau komputernya bukan dengan cara fitur yang tersedia di operating system, yaitu shutdown atau ya bahasanya yang mematikan komputer dengan cara normal lah. Dan dampaknya jika itu tidak dilakukan dengan baik, maka dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama pasti mungkin PC kalian atau komputer kalian atau laptop kalian pasti akan mengalami trouble, mau itu trouble SSD rusak, hard disk rusak, ataupun sebagainya. Jadi operating procedure ini sangat penting dipahami oleh untuk orang-orang seperti kita. Selanjutnya ada hardware komputer ya. Ini kalau dijelasin lumayan panjang, bisa berpuluh-puluh menit atau bahkan berjam karena banyak yang perlu dibahas. Jadi di sini akan saya bahas secara ringkas dan simpel saja. CPU ini adalah otaknya dan dia ini yang bisa dibilang ya mengolah data. Dan jika memang CPU kalian ini lumayan high end atau yang mahal atau yang speknya tinggi, dia sangat berpengaruh saat kalian membuka aplikasi ya. Simpelnya jadi kayak membuka aplikasi seperti browser yang lumayan berat kayak Chrome, itu kan salah satu browser yang bisa dibilang berat untuk laptop-laptop yang bisa dibilang mid-low. Jadi ketika buka Chrome tuh udah nggak kerasa lagi, jadi kayak langsung gitu. Jadi dia kebukanya kenceng, terus kayak booting aplikasi seperti Premiere Pro atau Photoshop atau CapCut dan yang lain-lain itu cepet. Nah, jadi simpelnya seperti itulah untuk pemahaman yang lebih gampang. Nah, kalau RAM ini simpelnya dia bisa dibilang penyimpanan sementara ya. Kalau misalkan pemahaman yang lebih simpel itu kayak pokoknya ketika RAM ini lebih kecil, dia artinya bisa dibilang direkomendasikan lebih sedikit juga untuk membuka aplikasi, atau dia kuatnya atau mampunya itu juga
bukanya sedikit. Misalnya kalian udah buka Chrome, lalu kalian mau coba buka Capcut, nah itu mungkin RAM yang sekitar 4 GB atau 8 GB masih kuat gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah buka yang lumayan banyak, misalkan ada 4, 5, 6 atau bahkan berpuluh-puluh aplikasi, itu kalian juga butuh RAM yang lumayan besar karena semua aplikasi itu pasti memakan banyak RAM. Apalagi OS-nya sendiri, operating system yang kita pakai, ya pasti kalian umumnya memakai Windows kalau di komputer ya, kalau di komputer atau laptop itu makanya Windows, dan Windows saja di RAM 16 GB itu udah makan hampir 4 GB-an. Itu benar-benar udah kemakan hampir 30-40% dari RAM itu sendiri. Jadi semakin tinggi RAM itu, maka kalian juga semakin nyaman dan semakin mudah membuka banyak aplikasi gitu. Nah, selanjutnya ada SSD atau HDD ya, atau hard disk kita taunya. Nah, perbedaan kedua ini sebenarnya sama saja ya. Kalau misalkan secara fungsi itu sama. Jadi sama-sama menyimpan data dan menyimpan secara mutlak ya. Maksudnya bukan sementara kayak RAM tadi di mana dia hanya menyimpan sampah, berarti menyimpan sampah aplikasi secara sementara yang kita pakai waktu itu. Tapi kalau hard disk atau SSD ini dia secara mutlak dia menyimpan data di situ. Jadi nggak bisa diganggu gugat kecuali data tersebut kalian hapus atau hard disk atau SSD-nya korup atau rusak ya, itu udah di luar kuasa. Jadi untuk perbedaan antara SSD dan HDD ini gampang. SSD itu lebih cepat, artinya dia ketika booting itu lebih cepat. Ketika kalian naruh OS Windows, contohnya yang kita pakai ya, itu dia akan cepat tuh. Jadi ketika kalian nyalakan laptop atau komputer kalian, lalu kalian memakai SSD di penyimpanannya, maka itu cepat dalam hitungan detik. Jadi puluhan detik ya. Jadi kayak misalkan ya kalau misalkan masuk BIOS-nya bisa sampai 10 detik. Terus kalau masuk ke Windows-nya bisa nyampe ya maksimal banget nih. Kalau SSD-nya yang mid to low ya 30 detik lah. Itu udah masuk. Kalau kalian pakai hard disk udah. Itu kalian bisa bikin mie dulu, bikin kopi dulu baru dia masuk. Nah, selanjutnya ini adalah GPU ya. Jadi graphic card, atau bisa dibilang simpelnya dia ini yang ngeluarin gambar. Jadi yang ada di layar kalian itu yaitu adalah hasil dari GPU. Nah, tapi tanpa GPU ini pun biasanya bisa ya. Kalau orang awam biasanya ngomong, bukan orang awam ya, tapi lebih tepatnya orang-orang kayak kita nih ngomongnya PGA. Jadi kalau misalkan GPU ini salah satu komponen yang bisa tidak ada di komputer ya. Jadi dia itu tidak harus mutlak ada di komputer atau laptop. Jadi dia bisa nggak ada. Karena di CPU sendiri itu yang zaman sekarang udah ada yang include. Jadi dia kayak udah masuk ke dalam CPU-nya. Jadi bisa dibilang, atau nama lainnya itu kalau nggak salah integrate ya. Kayak pokoknya integrate lah. Nah itu udah bisa tanpa PGA. Nah ini salah satu komponen yang bisa tidak ada di komputer. Nah ini mungkin salah satunya nih. Tapi yang lain kayaknya kalau nggak ada, kayaknya nggak mungkin bisa booting gitu. Selanjutnya ada motherboard. Nah ini motherboard ini bisa dibilang kayak dia sebagai apa ya? Lebih tepatnya tuh kalau misalkan di tubuh kita tuh kayak mungkin lebih ke pembuluh darah. Nah jadi kayak dia tuh menyambungkan semua yang ada di komputer. Jadi dia seperti penghubung antar satu sama lain. Jadi kayak CPU dia menyambungkan ke RAM menyambungkan gitulah. Dia pokoknya kayak saling menggabungkan satu sama lain. Nah, yang terakhir itu ada power supply atau PSU. Nah, ini adalah jantungnya. Bisa dibilang dia adalah bisa dibilang jantungnya dari komputer. Artinya kalau nggak ada PSU ini atau power supply ini, ya komputer kalian nggak bakal hidup. Kayaknya bisa dibilang mustahil hidup karena dia adalah salah satu penghubung ya. Maksudnya dia listriknya gitu. Jadi dia kayak jantungnya. Dalam artian kayak komputer tanpa power supply itu kayaknya komputer kalian nggak bisa nyala, karena gimana cara nyambungin listriknya gitu kalau nggak ada power supply. Kalau misalkan laptop mungkin kurang tahu ya dia ada power supply atau enggak, tapi harusnya ada. Tapi kan dia ada baterai ya, jadi saya kurang paham kalau laptop. Tapi kalau komputer ya dia harusnya ada power supply untuk bisa menghubungkan listrik ke motherboard
Dan motherboard ini yang menyalurkan ke semuanya ya. Jadi kayak ada GPU, CPU, RAM, dan lain-lain. Mungkin itu saja untuk materi ketiga, yaitu hardware of komputer, di mana itu yang saya jelaskan adalah hardware atau komponen-komponen yang mungkin bisa dibilang intinya gitu. Jadi yang kita bahas inti, karena memang banyak komponen-komponen di komputer lain yang bisa kita bahas juga gitu. Kayak misalkan salah satunya airflow, yang penting yaitu adalah kipas yang ada di komputer atau laptop itu sangat penting untuk mengademkan suhu yang ada di dalam komputer atau laptop kalian. Terutama laptop ya, laptop itu kan bisa dibilang sangat slim, jadi dia kalau nggak ada kipasnya kayaknya dalam sejam 2 jam dan pemakaian berhari-hari insya Allah akan meninggal dunia itu laptopnya. Nah jadi mungkin masih banyak yang bisa dibahas, tapi yang penting adalah intinya dulu gitu. Jadi untuk materi how the computer works, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang kata mohon maaf, saya bukan ahli. Semoga video ini bisa memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer JSON.